Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat dan mungkin di KBRI itu nih saat ini jam berapa, Pak? Jam 9 pagi, Pak. Ya, dan selamat pagi buat Bapak-Bapak yang berada di KBRI Tunisia. Kali ini kami penyelenggara dari sekolah esport.com Alhamdulillah bisa menyelenggarakan online Zoom Minar yang mana sore hari ini atau pagi hari di waktu Tunisia bisa menghadirkan salah satu narasumber yang spesial. Alhamdulillah sudah hadir beliau di tengah-tengah kita. Memang di kondisi pandemi seperti ini dan juga seperti kita tahu bahwa pandemi saat ini mungkin masih kondisinya relatif belum stabil dan meningkat ya. Mudah-mudahan bisa segera berlalu sehingga kami lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, tujuannya adalah untuk bagaimana bisa meningkatkan ekspor, terutama produk-produk Indonesia ke berbagai negara. Dan alhamdulillah KBRI Tunisia menyambut positif dari niat kami untuk bisa berbagi informasi dan juga peluang yang ada di khususnya wilayah kerja KBRI di Tunisia. Nah, mungkin nanti akan memperkenalkan diri, tapi saya sedikit akan informasi kepada rekan-rekan semua bahwa kali ini kita ditemani oleh Bapak Baskoro Primadana. Beliau adalah pejabat fungsional bidang ekonomi, Pak ya, bidang ekonomi KBRI Tunisia. Nah, seperti kita ketahui bahwa Tunisia ini masuk ke wilayah Jazirah Arab, gitu ya. Dan kalau sepengetahuan kami, ekspor Indonesia yang paling banyak ke Tunis itu kelapa sawit, tapi mungkin nanti akan diinformasi oleh Pak Baskoro, yang mana mungkin banyak peluang-peluang produk Indonesia lainnya yang bisa masuk ke pasar Tunisia. Namun juga demikian, seperti kita ketahui bahwa produk Tunisia yang populer di Indonesia adalah kurma ya Pak ya. Jadi banyak sekali importir dari Indonesia yang mengambil produk Tunisia karena kurma Tunis ini salah satu yang populer ya, terutama di Ramadan kemarin ya. Nah, namun demikian kita tujuannya adalah untuk bagaimana bisa produk-produk Indonesia diterima di pasar Tunisia. Baik, itu saja pembukaannya dan sebagai pembuka selanjutnya perkenalkan nama saya Titan Sabtian, saya salah satu mentor di sekolah ekspor.com dan juga pelaku ekspor dan juga konsultan ekspor impor yang sudah terjun di dunia ekspor impor sejak tahun 1997 dan juga di sini ada rekan partner saya yaitu Pak Roni. Beliau juga salah satu eksportir dari Cirebon khususnya Rotan Furniture yang sudah terjun di bidang ekspor furniture sejak tahun 2000. Nah, mungkin itu pembukaan dari kami. Sekarang kami persilahkan kepada bapak-bapak yang berada di KBRI Tunisia untuk memperkenalkan diri dan juga mungkin langsung ke materi presentasi. Dan untuk teman-teman yang ikut Zoom meeting ini, mohon nanti ketika pemateri menyampaikan untuk tidak bertanya dulu, nanti akan ada waktu sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Baskoro. Terima kasih banyak Pak Titan Sabtian. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih atas undangannya. Kami sangat menyambut baik adanya inisiasi semacam ini untuk bisa memajukan ekspor produk-produk Indonesia ke luar negeri, khususnya ke kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara ya dalam hal ini. Kami juga menyampaikan salam dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia di sini yang kebetulan pada hari ini berhalangan hadir karena sudah ada agenda lain. Tapi mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan hari ini tidak mengurangi nilai
dan manfaat dari pertemuan kita kali ini. Mungkin bisa di-share Pak Hanan. Sebelum kita mulai, mungkin saya sekali lagi memperkenalkan diri. Saya Baskoro, kebetulan di sini pegang fungsi ekonomi. Saya sudah ada di sini sebenarnya belum lama Pak, baru dari awal tahun kemarin. Jadi persis sebelum pandemi saya tiba ke sini. Jadi tantangannya agak sulit juga nih Pak. Ketika kita tiba di sini langsung dihadapkan sama pandemi yang kita tahu sendiri bagaimana pandemi ini menghantam sisi ekonomi sedemikian parahnya gitu ya. Dan di sini saya ditemani sama kolega saya sekaligus senior saya Pak. Ini sudah hampir 20 tahun Pak di sini Pak, atau mungkin lebih Pak Hanan ya. Ini Pak Hanan. Jadi beliau ini sebenarnya lebih mengerti nanti Pak. Mungkin kalau misalnya ada yang bisa perlu ditambahkan, beliau bisa menambahkan nanti Pak mengenai perekonomian di Tunisia. Gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita masuk ke materi dulu Pak ya. Kita masuk ke presentasi Pak. Yang PowerPoint, yang UKM itu UKM. Kami coba untuk share screen Pak. Di ini Pak. Bisa dibesarkan ya Pak. Bisa di itu yang atas Pak. Yang ini Pak. Ini Pak. Sebelahnya. Ini. Sampingnya betul tadi. Sebentar Pak kita. Oke. Sebagaimana diminta oleh Sekolah Ekspor, Temu UKM Online kali ini, temanya adalah peluang ekspor ke pasar Tunis. Langsung next Pak. Mungkin sebelum saya masuk ke sisi ekonomi, mungkin kita harus tahu dulu nih, kalau misalnya kita mau ekspor ke Tunisia, Bapak-bapak atau Ibu sebenarnya sudah tahu atau masih menerka-nerka sih Tunisia itu ada di sebelah mana gitu. Tadi sama Pak Titan sudah disampaikan bahwa Tunisia itu ada di Jazirah Arab. Sebenarnya setengah betul, setengah kurang tepat Pak. Karena Tunisia ini sebenarnya kalau secara geografis masuknya di benua Afrika, tapi benua Afrika sebelah utara. Tapi kalau dalam pembagian politik maupun ekonomi dunia itu ada yang namanya kawasan MENA Pak. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. MENA itu adalah Middle East dan North Africa. Jadi Tunisia ini adalah negara yang secara geografis ada di Afrika sebelah utara, tapi dari sisi ras atau sukunya itu dia masih satu keluarga sama negara-negara Arab lah gitu. Jadi nggak salah juga sih kalau misalnya dikatakan bahwa Tunisia ini adalah negara Arab, cuma letaknya ini sudah di benua Afrika dan sangat dekat dengan Eropa. Kita kalau mau ke Italia ini tinggal nyebrang aja Pak, kalau dilihat dari petanya. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya di sini banyak dari sisi perekonomian lebih banyak berhubungan dengan negara-negara Eropa, dan mereka banyak juga menganut sistem-sistem Eropa, walaupun ya secara praktik masih jauh ya dari kerapihan negara-negara Eropa. Itu mungkin bisa di next Pak. Nah, ini kita mulai dulu dari profil Tunisia. Tunisia ini sebenarnya bukan negara yang besar Pak. Jadi relatif malah sangat kecil sekali sebenarnya. Dengan luas daratannya itu hanya 163.000 km. Kemudian jumlah penduduknya ini hanya sekitar 11-12 juta jiwa. Nah ini kalau dibandingin sama Indonesia hampir sama dengan penduduk Jakarta Pak. Jadi satu negara Tunisia ini penduduknya hampir sama dengan penduduk satu kota Jakarta. Dan 70% populasinya itu tinggal di daerah perkotaan. Kota di Tunisia itu hanya ada beberapa. Yang pertama itu ibu kotanya namanya hampir sama dengan negaranya. Ibu kotanya itu namanya Tunis. Kemudian ada beberapa kota lain yang cukup besar seperti Sfax, Gabes, atau Bizer. Kemudian usia rata-rata penduduknya ini masih relatif muda sebenarnya, 32,8 tahun. Namun
Tunisia ini masih dihadapkan sama kondisi ekonomi yang klasik sebenarnya, masih kekurangan lapangan pekerjaan di dalam negerinya sendiri. Bisa di next, Pak. Mungkin sebelum masuk ke bagian ekonomi, saya coba jelaskan dulu kondisi politik di Tunisia, karena ini kurang lebih akan memberikan gambaran, Pak, gimana nanti kondisi ekonomi di Tunisia. Kondisi politik Tunisia ini yang paling terkenal di dunia ini mungkin adalah Arab Spring, Pak. Jadi Tunisia ini adalah negara di mana dimulainya gelombang Arab Spring pada 2011 lalu. Jadi pada Arab Spring waktu itu presiden sebelumnya yang sudah berkuasa sangat lama itu dijatuhkan dan kemudian diubah menjadi sistem politik yang baru. Akibatnya apa? Akibatnya sebenarnya idealnya adalah bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat di Tunisia, Pak. Cuma nyatanya setelah 10 tahun revolusi Arab Spring terjadi di Tunisia, kondisinya ternyata tidak kunjung membaik, Pak. Jadi sampai saat ini bisa dikatakan bahwa Tunisia ini masih berada di wilayah perekonomian yang sulit. Dan bahkan ada di ambang krisis ekonomi dengan berbagai instabilitas harga, instabilitas perekonomian, dan juga yang mengakibatkan tekanan publik kepada pemerintah bahwa pemerintah itu dituntut untuk menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan harga-harga barang yang murah dan lain sebagainya. Jadi konsekuensi krisis ekonominya seperti itu, Pak, akibat dari Arab Spring ini. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha di sini yang bilang bahwa dengan kondisi saat ini, Pak, ya, mereka lebih prefer pada saat kondisi sebelum revolusi. Jadi justru mereka melihat bahwa kondisi setelah revolusi ini setelah 10 tahun kok tidak ada perbaikan, malah lebih memburuk. Itu yang kurang lebih dirasakan oleh pelaku-pelaku usaha di sini. Ketika saya punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan mereka. Bisa di next, Pak. Ini yang mungkin bisa di kameranya mungkin bisa dicek, Pak. Nah, dari sisi perekonomian, GDP Tunisia atau PDB Tunisia ini juga tidak terlalu besar, hanya sekitar 38,8 miliar USD. Ini dihitung per tahun 2019, Pak, sebelum krisisnya dimulai. Jadi hanya sekitar 0,03% ekonomi dunia. Sektor unggulannya di sini adalah sektor jasa. Utamanya jasa hotel, kafe, dan restoran. Karena ketiga sektor ini terkait dengan pariwisata, dan pariwisata itu adalah salah satu sektor yang sangat diandalkan oleh Tunisia di sini. Makanya setelah ada pandemi, sektor ini sangat down sekali, sangat jatuh sekali. Mungkin kurang lebih hampir sama lah dengan yang ada di Indonesia. Cuma karena di sini sektor jasa itu satu-satunya unggulan yang ada di sini, makanya mereka cukup terpukul sekali. Menurut laporan-laporan terakhir itu sektor pariwisata di sini sudah down sekitar 50%, Pak, akibat pandemi ini, bahkan lebih. Kemudian sektor-sektor lainnya itu adalah dari segi manufaktur, agriculture, transportasi, konstruksi, dan pertambangan. Bisa di next, Pak. Nah, kalau tadi adalah sebelum pandemi COVID-19, nah ini kita coba melihat kondisi di Tunisia setelah pandemi COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 dimulai pada awal 2020, dapat dilihat bahwa GDP di Tunisia ini sangat anjlok sekali, minus sekitar 21,7%. Walaupun kemudian seiring dengan berjalannya waktu, usaha-usaha pemerintah di sini banyak mengusahakan perbaikan, namun hingga saat ini PDB-nya masih terpantau negatif, sekitar 6%. Ini juga diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi, bahkan di awal-awal pandemi itu jumlahnya sangat meningkat sekali, Pak, sampai dengan 18%. Dari yang tadinya kurang lebih 15%, pas masa awal-awal pandemi itu melonjak hingga 18%. Dan ini masih belum bisa diatasi oleh pemerintah hingga saat ini. Bisa di next, Pak. Kalau dilihat ini adalah neraca dagang Tunisia pada tahun 2020.
jumlahnya sedikit berkurang dari tahun 2019, tapi kurang lebih ini juga ini bisa dilihat sebenarnya dari tahun 2020 sampai 2018, sedikit berkurang yang tahun 2020 dari tahun 2019, tapi secara garis besar sama. Intinya apa? Intinya Tunisia itu selalu mengalami defisit perdagangan dari tahun ke tahun. Mungkin bisa di next, Pak. Nah, ini juga yang barusan saya bilang. Jadi neraca perdagangan Tunisia ini selalu mengalami neraca negatif dari tahun ke tahun hingga saat ini. Termasuk juga perdagangan dengan Indonesia itu neraca perdagangan Tunisia ada di neraca negatif. Jadi ekspor kita masih lebih banyak daripada ekspor Tunisia ke Indonesia. Ya, bisa di next, Pak. Nah, ini adalah komoditas-komoditas ekspor terbesar Tunisia setiap tahunnya, yang dengan mitra-mitra dari seluruh dunia. Jadi ini per tahun 2020, cuma saya ada data dari tahun 2018 sampai dengan 2020, tapi kurang lebih komoditasnya tidak jauh berbeda, Pak, hanya ini saja. Jadi untuk komoditas ekspor terbesar Tunisia ke negara lain adalah konduktor listrik, kemudian minyak zaitun. Minyak zaitun ini adalah salah satu komoditas Tunisia yang sedang naik daun, Pak. Jadi walaupun cukup besar di tahun-tahun sebelumnya, cuma sejak beberapa tahun terakhir mereka sedang gencar mempromosikan minyak zaitun ini. Kemudian yang ketiga itu adalah minyak petroleum. Sementara untuk komoditas ekspornya itu bisa kita lihat komoditasnya itu adalah migas, kemudian minyak bumi atau mineral, dan perangkat isolator listrik. Saya di next, Pak. Ini adalah mitra dagang terbesar Tunisia. Kalau dilihat, negara-negara ini sebenarnya adalah negara-negara tetangga Tunisia, Pak. Jadi Bapak Ibu bisa katakan bahwa Tunisia itu sampai saat ini mainnya masih di dalam rumah sendiri, Pak. Jadi perdagangan terbesar mereka ya kurang lebih dengan negara-negara tetangganya, karena negara Perancis dan negara Italia ini adalah dua negara yang berbatasan secara langsung dengan Tunisia, walaupun batasnya itu adalah batas laut. Kemudian negara lainnya adalah Jerman. Jerman ini juga tidak terlalu jauh dari Tunisia. Nah, yang cukup berbeda adalah sebenarnya bahwa dari Tiongkok atau dari Cina ini bisa masuk ke 3 besar penyuplai barang-barang impor ke Tunisia. Jadi Tiongkok adalah satu-satunya negara non-Eropa yang bisa mengekspor produknya dengan jumlah besar ke Tunisia, Pak. Ini gambaran mitra-mitra dagang di Tunisia. Kemudian saya coba untuk kerucutkan lagi dari negara-negara Asia, kemana sih Tunisia mengekspor barang-barangnya. Ternyata dari negara-negara Asia ini posisi 4 besarnya ditempati oleh negara India. Jadi India adalah negara Asia pertama kemana Tunisia mengekspor barangnya. Kemudian Tiongkok di posisi ke-29, kemudian Singapura di posisi ke-36, dan Indonesia ternyata ada di posisi ke-36, atau posisi ke-4 terbesar Asia. Jadi ternyata cukup banyak juga ekspor yang dilakukan oleh Tunisia ke Indonesia. Dan sebaliknya, di mana posisi Indonesia sebagai penyuplai barang ke Tunisia? Rupanya sebagai penyuplai barang ke Tunisia, Indonesia posisinya tidak terlalu bagus, Pak. Jadi ada di posisi 43 besar dunia. Kalau kita lihat ini di slide ini ada kedua dari bawah, atau di antara negara-negara ASEAN, di antara negara-negara Asia, Indonesia itu ada di posisi ke-7. Bahkan di antara sesama negara Asia Tenggara atau negara ASEAN itu, Indonesia masih kalah dari Thailand dan Vietnam dalam hal penyuplai barang ke Tunisia. Indonesia hanya menang tipis dari Malaysia. Ini kalau kita lihat jumlahnya itu juga tidak terlalu berbeda jauh dengan Malaysia. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya Malaysia bisa sewaktu-waktu menyalip Indonesia sebagai penyuplai barang ke Tunisia.
Saya di next, Pak. Kemudian kalau kita lihat dari sisi produknya, produk apa sih yang paling mendominasi dalam perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tunisia? Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Titan ya, bahwa ekspor terbesar Indonesia ke Tunisia itu masih didominasi oleh minyak kelapa sawit. Dan minyak kelapa sawit di sini masih didominasi, hampir semuanya itu adalah crude palm oil atau CPO. Jadi masih minyak kelapa sawit yang mentah. Dan sebagai informasi, kenapa kita tidak mengekspor minyak kelapa sawit dalam kemasan? Ada beberapa alasan, Pak. Jadi alasan yang pertama itu untuk minyak kelapa sawit dalam kemasan, untuk ekspor ke Tunisia itu masih dikenakan pajak yang sangat tinggi. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa di Tunisia itu mereka tidak terlalu banyak menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan sebagai edible oil atau bahan goreng utama, Pak. Jadi di sini itu lebih banyak menggunakan minyak soya, kemudian minyak bunga matahari, sama minyak kedelai, Pak. Jadi minyak-minyak itu yang digunakan sebagai minyak goreng di sini. Sebenarnya sedangkan minyak kelapa sawit yang diekspor ke sini itu lebih banyak digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan produk-produk lain seperti margarin, roti, ataupun produk-produk bakery lainnya. Jadi itu alasan kenapa yang kita ekspor ke sini masih minyak sawit mentah. Kemudian sebaliknya, apa sih yang diekspor Tunisia ke Indonesia? Jadi yang diekspor Tunisia ke Indonesia itu betul seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Titan juga, yang paling besar itu adalah buah kurma dari Tunisia ke Indonesia. Khususnya ini ekspor kurma Tunisia ke Indonesia ini melonjak pada saat bulan Ramadan. Dan selain kurma juga minyak zaitun juga mulai meningkat ekspornya, termasuk ke Indonesia juga. Silakan Pak, bisa dilanjutkan. Nah, setelah kita lihat tadi setelah kita lihat gambaran-gambaran profil Tunisia dari segi politik maupun khususnya dari segi perekonomian, mungkin saya coba untuk melihat tantangan-tantangan perdagangan yang bisa kita hadapi dengan Tunisia itu sebenarnya apa saja sih? Next, Pak. Yang pertama ini adalah kebijakan ekonomi protektif, Pak. Jadi di sini ini mereka dalam melakukan perdagangan bilateral masih sangat tertutup dan masih memberlakukan pajak yang relatif tinggi. Untuk pajak impor sendiri itu hampir semua produk dikenakan pajak sebesar 30% ya, Pak ya. Sekitar kurang lebih 30%. Kemudian nanti setelah dikenakan pajak impor, di dalamnya masih dikenakan pajak lagi, Pak. Itu masih dikenakan pajak sekitar 19% untuk value added taxes. Adapun beberapa komoditas yang tidak dikenakan pajak tinggi itu adalah komoditas yang bisa digunakan untuk industri dalam negerinya di sini. Contohnya apa? Contohnya yaitu tadi minyak kelapa sawit, tapi yang masih dalam bentuk mentah. Minyak kelapa sawit dalam bentuk mentah ini karena mereka menggunakan lagi untuk proses produksi di sini, jadi mereka tidak mengenakan pajak sama sekali. Lanjut, Pak. Oke. Kemudian yang kedua adalah perbedaan bahasa. Tunisia ini cukup unik, Pak, karena di sini bahasanya itu, bahasa lokalnya ini adalah bahasa Arab dan bahasa Perancis. Dan bahasa Arabnya ini bukan bahasa Arab yang fusha ya, Pak ya. Bukan bahasa Arab yang formal digunakan, yang lazim digunakan oleh negara-negara di Jazirah Arab. Walaupun mereka sebenarnya mengerti bahasa Arab yang formal, tapi bahasa Arab di Tunisia ini adalah bahasa Arab yang punya dialek sendiri, jadi bahasa Tunisia. Dan seringkali dalam satu percakapan itu mereka selalu mencampur-campur antara bahasa Arab dengan bahasa Perancis. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya untuk setiap hampir semua produk yang masuk ke sini dibutuhkan penjelasan dalam bahasa Arab dan bahasa Perancis. Karena orang-orang Tunisia ini walaupun sekarang sudah mulai banyak yang bisa berbahasa Inggris,
tapi umumnya mayoritas di sini masih tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris, dan bahkan setiap kita melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat di sini ataupun dengan mitra-mitra dagang di sini, masih banyak yang mereka menolak untuk menggunakan bahasa Inggris atau memilih untuk menggunakan translator ke dalam bahasa Arab dan bahasa Prancis. Kemudian ini juga salah satu tantangan yang klasik. Tantangan klasiknya adalah letak geografis yang lumayan jauh, Pak, dari Tunisia ke Indonesia dan sebaliknya. Dan ini mengakibatkan biaya pengiriman yang cukup mahal, atau kalau tidak bisa dikatakan sangat mahal. Dan sebenarnya ini yang menurut pendahulu saya itu banyak dianggap sebagai kendala perdagangan bilateral antara Tunisia dan Indonesia. Jadi dengan letak geografis yang jauh, sementara perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tunisia itu tidak terlalu banyak. Jadi banyak yang mengatakan bahwa perdagangan bilateral Tunisia-Indonesia ini lebih berat di ongkos. Jadi akhirnya itu yang mengurangi kapasitas perdagangan bilateral Indonesia dan Tunisia juga. Selanjutnya, Pak, saya di next. Ini juga salah satu hambatan yang dialami oleh para pelaku usaha atau eksportir yang ingin mengekspor barangnya ke sini, yaitu adalah sistem administrasi di Tunisia yang masih buruk, Pak. Ini termasuk dengan sistem pengurusan izin yang lama, kemudian izin di sini mungkin yang paling utama adalah izin untuk masuk ke Tunisia, Pak, karena sehubungan dengan poin nomor 1 tadi, bahwa Tunisia ini memperlakukan kebijakan protektif. Jadi mereka itu setiap ada barang masuk selalu dicek apakah barang ini perlu pajak atau enggak, gitu. Dan mereka tidak bisa meloloskan begitu saja. Mereka tidak bisa meloloskan begitu saja setiap barang yang masuk ke Tunisia. Dan masalahnya apa di sini? Masalahnya di sini adalah karena sistem mereka yang masih cukup lama, ya. Jadi mereka tidak bisa melakukan pengecekan itu dengan cepat. Ini yang juga saya tulis di poin kedua, bahwa orang-orang Tunisia ini masih tidak terbiasa dengan sistem online, Pak. Jadi untuk pengurusan izin pun mereka masih sangat banyak yang prosesnya manual, sehingga yang dirugikan adalah ya kita sendiri. Jadi orang-orang luar sendiri yang dirugikan. Jadi setiap masuk ke sini ternyata kita harus melakukan pengurusan izin lama. Jadi ada 2 hal yang terbuang, Pak. Yang pertama itu adalah kita sudah terbuang waktu. Kemudian yang kedua, kita akan ada biaya tambahan lagi, Pak. Jadi selama pengurusan izin di sini, mereka juga mengenakan mereka mengenakan biaya yang namanya biaya penyimpanan, Pak. Jadi biaya penyimpanan selama izinnya itu diurus, barang-barang kita itu biasanya akan ditaruh di gudang-gudang mereka, di gudang-gudang kargo di sinilah. Itu. Nah, di gudang-gudang kargo ini, selama walaupun yang menyebabkan lama adalah mereka, tapi yang dikenakan biaya adalah kita. Kita harus selama apa kita menyimpan barang di gudang kargo itu, ya selama itu pula kita harus membayar biaya penyimpanan pajak yang ada di sini. Kemudian juga terkait dengan sistem online di sini, ini saya belum berbicara langsung sih dengan beberapa pelaku usaha yang ada di sini. Cuma sejauh yang saya tahu, orang-orang di sini juga tidak terbiasa dengan sistem transfer internasional, Pak. Jadi sistem transfer internasional di sini juga masih cukup terbatas, dan ini juga yang menyebabkan mungkin banyak pelaku-pelaku usaha di luar negeri yang kesulitan untuk berbisnis dengan orang-orang Tunisia, karena orang-orang di sini kapasitas untuk melakukan transfer online itu masih agak terbatas. Itu yang menghambat perdagangan dengan Tunisia juga. Ini bisa di next, Pak. Nah, setelah kita lihat tantangan-tantangan apa saja yang ada di Tunisia ini, kita juga tentunya punya beberapa upaya untuk memajukan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tunisia. Yang pertama itu, bisa di next, Pak.
Yang pertama, saat ini kita sedang melakukan negosiasi Preferential Trade Agreement atau PTA. Negosiasi ini sudah dimulai sejak tahun 2018 lalu ketika Menteri Perdagangan Indonesia, pada waktu itu Bapak Enggar Tias Tolukita datang ke sini bertemu dengan Menteri Perdagangan dari Tunisia. Dan sejak saat itu negosiasinya sudah kick off dan kita sudah melakukan berbagai putaran pertemuan. Dan idealnya sebenarnya pada tahun 2020 ini perjanjian PTA ini sudah akan disepakati, Pak. Namun bahkan sejak tahun 2020 lalu, Pak, harusnya 2020 lalu sudah disepakati. Namun sekali lagi karena adanya hambatan pandemi COVID-19 yang menyebabkan kedua pihak tidak bisa bertemu secara langsung, dan rupanya walaupun kita sudah mengusahakan untuk melakukan pertemuan seperti ini secara online, tapi rupanya pertemuan secara online atau negosiasi secara online itu masih sangat jauh dari efektif, Pak. Sehingga masih ada beberapa hal yang belum disetujui. Sehingga saat ini negosiasinya masih berlangsung. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita masih utamanya dari delegasi dagang Indonesia yang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan itu masih melihat kemungkinan apakah bisa dilakukan pertemuan secara offline di Tunisia. Sehingga kalau misalnya kondisinya sudah cukup memungkinkan, insya Allah pertemuan akan kembali dilanjutkan secara offline, dan mudah-mudahan melalui pertemuan offline itu negosiasi ini bisa membuahkan hasil. Jadi apa sih pentingnya Preferential Trade Agreement? Tentunya sangat penting Bapak dan Ibu, karena Preferential Trade Agreement ini akan membantu mengurangi pajak-pajak yang sangat tinggi di Tunisia. Karena akan ada beberapa komoditas yang pajaknya dikurangi, yang selama ini dirasa masih tinggi, kemudian kedua pihak saling mengurangi pajak-pajaknya, sehingga salah satu hambatan yang saya sebutkan tadi di depan itu bisa cukup teratasi. Bisa dilanjutkan, Pak. Nah, yang kedua adalah setiap tahunnya kita juga melakukan economic intelligence, Pak, di sini untuk memberikan gambaran kepada para pelaku usaha di Indonesia bagaimana sebenarnya kondisi-kondisi di Tunisia. Mungkin dengan salah satu caranya adalah seperti ini sebenarnya, Pak, yang bisa kita lakukan untuk memberikan gambaran mengenai perekonomian Tunisia kepada pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Tahun lalu kita sempat melakukan market intelligence juga dengan salah satu perusahaan riset di sini, dan nanti hasilnya bisa kami share juga. Kami akan setelah presentasi ini kami juga akan coba untuk meng-share beberapa poin-poin penting daripada economic intelligence atau market intelligence yang kami lakukan tahun lalu. Dan economic intelligence ini kami lakukan berkala setiap tahunnya, dan selalu kami laporkan hasilnya ke pusat pada akhir tahun. Bisa di next, Pak. Kemudian upaya selanjutnya adalah partisipasi dalam berbagai pameran dagang. Ini saya yakin juga banyak dilakukan oleh perwakilan-perwakilan RI lainnya di luar negeri, termasuk juga di Tunisia. Partisipasi dalam berbagai pameran dagang di Tunisia ini terutama banyak kita lakukan sebelum pandemi COVID-19, Pak, karena di sini undangan untuk ikut serta dalam pameran ini cukup banyak. Namun memang pada tahun 2020 lalu kita sama sekali tidak melakukan partisipasi dalam pameran dagang karena tidak ada undangan, karena kondisi pandemi COVID mengakibatkan adanya pelarangan untuk berkumpul di area-area besar. Namun untuk tahun ini sebenarnya kita sudah merencanakan untuk ikut serta dalam sejumlah pameran dagang di Tunisia, karena sudah mulai orang-orang Tunisia di sini sudah mulai untuk melakukan pameran dagang lagi, Pak. Jadi dengan menerapkan protokol kesehatan, kami insya Allah akan berpartisipasi dalam setidaknya 2 pameran dagang dalam tahun ini. Kemudian yang terakhir ini juga kami sedang mencoba untuk menginisiasi sebuah ruang pameran virtual, Pak. Jadi
mungkin ini mungkin masih dari awal sekali, tapi kami berharap ini bisa membantu teman-teman di Indonesia, bapak-bapak dan ibu-ibu di Indonesia untuk mempromosikan produknya kepada orang-orang di Tunisia. Nah, kepada pelaku-pelaku usaha di Tunisia ataupun importer-importer di Tunisia. Di sini kami baru menggunakan media Facebook. Karena apa? Karena hampir semua orang di sini lebih banyak menggunakan media sosial Facebook, Pak, daripada media-media sosial yang lainnya. Dan di sini sudah ada beberapa produk yang kami upload di Facebook. Nanti mungkin kalau Bapak dan Ibu tertarik, Bapak dan Ibu bisa juga untuk mengupload produk-produk Bapak dan Ibu semua di Facebook group. Facebook grupnya itu namanya inaeco.tunisia. Nanti bisa dicari mungkin inaeco.tunisia, inaeco.tunisia di Facebook, dan disitulah kita memamerkan produk-produk atau komoditas Indonesia. Ini inisiasi ini kita mulai belum terlalu lama, Pak, tapi ya mudah-mudahan bisa menjadi awal yang baik untuk mengenalkan lebih jauh lagi produk-produk Indonesia kepada masyarakat di Tunisia. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri, saya mau mencoba untuk share beberapa poin penting di hasil market intelligence tahun lalu, Pak. Ini, Pak. Share screen ini ganti. Ya, mungkin bisa mulai dari yang kualitatif dulu, Pak. Jadi studi market intelligence yang kita lakukan tahun lalu itu ada dua jenis, Pak. Jadi yang pertama itu studi kualitatif, riset kualitatif, kemudian yang kedua itu adalah riset kuantitatif. Kualitatif ini adalah riset yang digunakan, riset yang dilakukan dengan melakukan fokus group, jadi ngobrol-ngobrol lah istilahnya, ngobrol-ngobrol dengan perwakilan masyarakat Indonesia yang ada di sini. Sementara kalau kuantitatif itu dilakukan dengan target responden yang lebih besar lagi. Target respondennya itu hampir mencakup semua masyarakat Tunisia, Pak. Jadi sekitar 1.000 responden sempat kita ambil tahun lalu. Mungkin udah kali, Pak, ini. Tapi ini nanti. Maaf, Bapak dan Ibu, apakah sharing screen-nya sudah bisa keluar, Pak? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oh, belum ya? Sebentar, Pak. Apanya? Oh, harus masuk lagi, Pak. Masuk lagi. Oke. Ini adalah hasil studi tahun lalu, Pak. Ini yang mana, Pak, ya? Yang kualitatif ya. Nah, yang ini, Pak. Kuantitatif. Boleh di-share yang kualitatif, Pak. Yang satunya lagi, Pak. Kualitatif. Oke. Ini karena hasil studinya sangat banyak dan mudah-mudahan sangat komprehensif, jadi saya nggak akan mempresentasikan semuanya. Saya hanya mau mempoint out beberapa poin-poin penting. Mungkin bisa ke halaman 14, Pak, yang tadi. Ya, ini. Kita langsung aja ke halaman 14. Nanti ini bisa kami share ke Bapak dan Ibu semua. Kalau Bapak dan Ibu mau membaca, insya Allah ini bisa menjadi suatu masukan yang berharga buat Bapak dan Ibu untuk tahu lebih jauh mengenai pasar di Tunisia. Oke, saya coba untuk mempoint out beberapa poin penting dari hasil studi kita tahun lalu. Nah, ini dari hasil studi kita tahun lalu, Pak, kita sempat menanyakan negara apa yang ada dalam top of mind mereka ketika kita berbicara mengenai negara-negara di dunia. Dan di sini
satu hal yang cukup menarik Pak, bahwa Indonesia masih belum termasuk ke dalam negara-negara yang menjadi top of mind-nya orang-orang Tunisia Pak. Jadi negara-negara yang menjadi top of mind-nya orang-orang Tunisia ini adalah negara-negara yang disebutkan di halaman ini. Jadi Thailand, Tahiti, Turki, kemudian Amerika Serikat, Italia, Malaysia, dan lain-lain. Sementara Indonesia itu masih belum menjadi negara yang negara yang disebutkan pertama ketika kita menanyakan negara apa sih yang kamu tahu di dunia ini. Ini artinya apa? Artinya bahwa negara Indonesia ini masih belum terlalu punya ciri khas di antara negara-negara, di antara orang-orang Tunisia, Pak. Dan ini mungkin yang menjadi salah satu tantangan kita, terutama karena sebenarnya Malaysia dan Thailand di sini disebutkan sama orang-orang Tunisia. Jadi orang-orang Tunisia ini saat ini mereka masih lebih aware sama Malaysia dan Thailand dibandingkan dengan Indonesia. Dan ini tentunya menjadi tantangan kita, gimana kita bisa lebih mengenalkan atau mendekatkan Indonesia kepada masyarakat Tunisia yang ada di sini. Kemudian Pak, kita lanjut ke langsung ke halaman 17 saja Pak. Atas lagi Pak. 17. Nah, oke. Kemudian setelah kita tanyakan itu Pak, kita mengerucutkan lagi. Kalau di antara negara-negara Asia, negara apa sih yang kamu tahu? Nah, ternyata kalau di antara negara-negara Asia ini Indonesia sudah disebutkan Pak. Jadi ternyata walaupun tidak langsung keluar pada saat ditanyakan pertama, ternyata masih banyak juga orang Tunisia yang aware sama Indonesia sebagai sebuah negara. Dan hal ini tentunya cukup melegakan sebenarnya, karena ternyata artinya orang-orang Tunisia ini cukup familiar dengan Indonesia, walaupun bukan sebagai negara pertama yang ada di otak mereka. Mungkin bisa dilanjutkan ke halaman 20 Pak. Oke, masuk ke produk-produk yang diproduksi oleh negara-negara Asia, Pak. Jadi untuk produk-produk yang diproduksi oleh negara-negara Asia, produk-produk inilah yang ada di pikirannya orang-orang Tunisia. Produk apa sih yang mau mereka beli? Produk-produk Asia apa yang mau mereka beli di Tunisia? Jawabannya adalah ini, kalau kita menanyakan kepada orang-orang Tunisia, yaitu produk pakaian, kemudian sepatu olahraga, kemudian kosmetik, kemudian alat-alat elektronik, kemudian perhiasan, dan juga alat-alat olahraga. Walaupun tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa produk-produk lainnya juga menarik buat orang-orang Tunisia. Cuma ketika ditanyakan ya, produk-produk ini yang pertama ada di otak mereka. Salah satu alasan kenapa produk-produk lainnya tidak ada di otak mereka ya tentunya adalah karena masih banyak orang Tunisia yang mungkin belum tahu produk-produk lain dari Asia. Jadi ini juga bisa dibilang sebagai produk-produk Asia yang sudah berhasil masuk ke pasar di Tunisia. Jenis-jenis produk seperti ini. Kemudian bisa kita lanjutkan ke halaman 22, Pak. Nah, kemudian untuk produk Indonesia sendiri, orang-orang Tunisia itu cukup mengenal produk Indonesia itu dari produk-produk sepatu olahraga. Di sini disebutkan khususnya di poin kedua bahwa banyak orang Tunisia yang bilang bahwa produk sepatu sneakers Indonesia ini mempunyai kualitas yang bagus. Jadi ini salah satu bisa dikatakan produk Indonesia yang cukup unggul di Tunisia. Kemudian lanjut ke langsung ke halaman 32 aja Pak. Nah, kemudian ini sebagai gambaran produk-produk apa yang diimpor oleh Tunisia. Produk-produk impor di sini berbeda dengan produk impor yang tadi sudah saya sebutkan di presentasi sebelumnya. Jadi produk impor di sini maksudnya adalah produk
impor untuk barang-barang yang sudah jadi. Nah, produk-produk impor untuk barang yang sudah jadi di sini kurang lebih seperti ini yang dikonsumsi oleh orang-orang Tunisia. Jadi seperti pakaian, kosmetik, alat-alat elektronik, alat-alat komputer, kemudian alat-alat untuk perawatan mobil, motor, dan spare parts. Kemudian termasuk juga makanan, mainan anak-anak, dan henna atau nila. Ini yang biasa dipakai oleh sebagai perhiasan oleh wanita. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya, Pak. Nah, ini kurang lebih sama produk-produk yang banyak digunakan di sini. Produk-produk impor yang banyak digunakan di sini adalah pakaian, sneakers, kosmetik, dan elektronik. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya lagi, Pak. Nah, ini dari mana biasanya mereka membeli produk-produk impor tersebut. Kalau untuk produk pakaian dan tekstil, mereka biasa membeli dari Turki. Kemudian untuk kosmetik dan kendaraan, biasanya mereka mengimpor dari Eropa. Nah, untuk yang dari Indonesia, ini mereka lagi-lagi menyebutkan bahwa pakaian dan sneakers yang banyak dibeli dari Indonesia. Kemudian untuk negara-negara lainnya, dari mana mereka mengimpor barang, ini Bapak dan Ibu bisa lihat semuanya di sini. Nanti akan saya share hasil marketnya ke Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya lagi, Pak. Nah, di antara satu hal yang ingin saya point out di sini adalah bahwa produk-produk dari Indonesia ini sudah rupanya sudah mendapat kepercayaan yang cukup besar dari konsumen di Tunisia. Jadi mereka mengatakan bahwa produk-produk dari Indonesia, termasuk juga dari Vietnam dan Eropa itu memiliki kualitas yang bagus. Kemudian bisa kita lanjutkan ke halaman 40, Pak. Nah, di halaman 40 ini juga ini adalah produk-produk yang menurut orang-orang Tunisia ini belum ada di Tunisia, Pak. Jadi ini bisa menjadi suatu peluang sebenarnya bagi khususnya bagi para pelaku usaha di Indonesia untuk memasukkan produk-produk tersebut ke Tunisia. Di antaranya adalah organik kosmetik, ini detailnya disebutkan di sini. Kemudian untuk makanan, khususnya mereka orang Tunisia di sini banyak mencari buah-buah tropis, termasuk alpukat, kelapa, nanas, pisang, dan khususnya buah naga. Dan ada beberapa jenis makanan lainnya juga yang menurut mereka belum ada di Tunisia. Mungkin bisa lanjut ke halaman selanjutnya, Pak. Selain itu juga untuk peralatan elektronik dan nah ini komoditas-komoditas lainnya seperti minuman keras. Jadi walaupun di sini negara Muslim, cuma masih banyak juga yang mengimpor minuman keras dari luar. Mungkin sebenarnya di beberapa pasar atau di beberapa supermarket itu sudah ada yang menjual minuman-minuman keras, namun mungkin mereka masih mencari jenis-jenis lainnya. Termasuk juga untuk tembakau. Di sini masih belum terlalu banyak ya, Pak ya. Sini. Kemudian kita bisa lanjut ke halaman 49, Pak. Impor tembakau juga dari Indonesia. Brazil ya? Indonesia juga. Oke. Nah, ini menurut hasil survei pasar yang kita lakukan tahun lalu, ini adalah negara-negara kompetitor Indonesia dalam mengekspor produk ke Tunisia. Jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya saingan kita adalah negara-negara tetangga kita juga, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, dan tentunya Tiongkok atau Cina. Kemudian bisa dilanjutkan ke halaman 52, Pak.
Nah, ini berdasarkan hasil survei pasar tahun lalu, produk-produk ini adalah produk-produk yang dicari oleh konsumen-konsumen Tunisia dari Indonesia. Ini mungkin bisa dibaca, nggak akan saya sebutkan satu persatu. Nanti mungkin bisa dibaca lebih lanjut setelah presentasi. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 59, Pak. Halaman 59, oke. Nah, ya ini juga hampir sama dengan yang disebutkan tadi. Jadi ini adalah produk-produk yang diharapkan oleh masyarakat Tunisia untuk bisa masuk ke negara Tunisia. Cuma di sini mereka lebih menyebutkan secara detail untuk eksotik, untuk buah-buahan tropisnya itu apa sih yang mereka harapkan, kemudian untuk pakaian, untuk kosmetik, dan bisa ke bawah lagi, Pak. Dan juga mereka juga terbuka untuk mengimpor berbagai bumbu-bumbu, kemudian makanan-makanan siap saji, kemudian juga perhiasan-perhiasan. Bisa ke bawah lagi, Pak? Lagi, ke bawah lagi. Sepertinya kurang lebih itu untuk yang kualitatif. Mungkin kita bisa pindah ke kuantitatif, Pak, sebentar. Yang kuantitatif. Ini yang kuantitatif juga cukup panjang hasil surveinya, cuma saya hanya akan mempoint out beberapa hal saja. Kita bisa langsung ke halaman 67, Pak. Karena ini halaman-halaman awal hanya mengulang apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu komoditas-komoditas impor dari Indonesia ke Tunisia maupun sebaliknya. Di sini saya hanya akan coba untuk mempoint out poin-poin yang penting saja. Ini ya, halaman 67. Oke, ini halaman 67. Jadi di sini kita bisa melihat asal produk-produk impor yang dikonsumsi di Tunisia. Di sini persentase Indonesia sebenarnya tidak terlalu buruk. Jadi dari 11% responden yang kita survei, yang kita tanyakan tahun lalu, mereka bilang bahwa mereka pernah mengkonsumsi produk impor dari Indonesia. Walaupun saingan terbesarnya itu saingan terbesar kita masih jauh, yaitu Cina, kemudian yang pasti negara-negara Eropa, karena negara-negara Eropa itu adalah tetangga Tunisia yang paling dekat, dan juga negara-negara Turki. Yang di sini sebenarnya Turki termasuk negara Eropa, namun karena menurut orang Tunisia, kultur Turki itu yang paling dekat dengan Tunisia, jadi mereka banyak juga untuk mengimpor barang-barang dari Turki. Oke, Pak, kita lanjut ke halaman 79. Di 9, Ya, 79. Ini nanti akan kita share Bapak dan Ibu, jadi jangan khawatir, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat-lihat sendiri ketika ada waktu luang. Mudah-mudahan bisa menjadi input buat Bapak dan Ibu semuanya. Nah, halaman 79 ini kita bisa melihat alasan kenapa orang-orang Tunisia, untuk orang-orang Tunisia yang tidak terlalu suka menggunakan produk impor. Alasannya apa saja sih? Jadi salah satu alasan kenapa orang-orang Tunisia, sebagian orang-orang Tunisia tidak banyak menggunakan produk-produk impor adalah untuk mendukung produk-produk lokal Tunisia. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya tadi di presentasi awal, bahwa Tunisia ini memang salah satu negara yang kebijakan ekonominya masih cenderung protektif. Karena salah satunya ya karena orang-orang Tunisia ini masih cenderung nasionalis. Jadi menurut mereka
selama masih ada barang-barang Tunisia yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, ya ngapain harus impor gitu. Padahal mungkin mereka belum tahu bahwa produk-produk impor itu banyak yang kualitasnya, yang pertama mungkin kualitasnya lebih baik, dan yang kedua mungkin memang barang-barang impor itu adalah barang-barang yang sebenarnya tidak ada di Tunisia. Kami sendiri yang mungkin baru 1 tahun 2 tahun di sini juga sebenarnya merasakan hal-hal tersebut. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu semua dari barang-barang yang dijual di Tunisia ini sebenarnya masih banyak barang-barang yang mereka tidak memproduksi sendiri. Namun sayangnya sampai saat ini kebijakan dari Tunisia ini masih protektifnya masih cenderung overprotektif. Jadi even untuk barang-barang yang mereka sebenarnya tidak memproduksi di sini, mereka masih melarang barang-barang impor untuk masuk. Gitu. Kemudian bisa kita lanjut ke halaman 81, Pak. Halaman 81 ini menggambarkan produk-produk Indonesia yang paling banyak dikonsumsi oleh atau paling banyak dibeli oleh warga Tunisia, antara lain sepatu, kemudian pakaian, dan alat-alat elektronik. Bisa dilanjutkan langsung ke halaman 81, Pak. Ini 81. Oh, ini 81 ya. Kita langsung ke halaman 95 aja, Pak. Oke, ya ini kurang lebih juga menggambarkan apa yang banyak dikonsumsi, produk-produk Indonesia apa yang banyak dikonsumsi di Tunisia, yaitu antara lain pakaian, sepatu, dan juga produk-produk elektronik. Dan alasan terbesar kenapa mereka membeli produk-produk Indonesia adalah karena mereka percaya dengan kualitas produk-produk Indonesia. Dan ini tentunya menjadi sebuah keuntungan atau leverage bagi para pelaku usaha di Indonesia untuk lebih memajukan ekspor produk Indonesia ke Tunisia. Kemudian ke halaman selanjutnya. Dari mereka-mereka yang pernah membeli barang di Indonesia, pernah membeli barang dari Indonesia, kita bisa lihat bahwa tingkat kepuasan mereka terhadap produk-produk Indonesia itu cukup tinggi, yaitu sekitar 88% dari konsumen Tunisia merasa puas dengan kualitas produk Indonesia. Namun demikian, ada 34% dari konsumen Tunisia yang masih belum merasa puas dengan produk Indonesia. Tapi secara garis besar, tingkat kepuasan itu mencapai 87,87%. Dengan kalau menurut mereka keunggulan produk Indonesia itu adalah kualitasnya yang cukup bagus, yang dibarengi dengan harga yang bersaing. Kemudian yang dianggap masih kurang dari produk Indonesia ya tentunya adalah ketersediaan produk-produk Indonesia di sini, karena hingga saat ini masih sedikit sekali produk Indonesia yang beredar di pasar Tunisia. Jadi produk Indonesia terbesar yang masuk ke sini ya tentu saja tadi minyak kelapa sawit. Itu pun minyak kelapa sawit mentah yang diolah kembali menjadi produk-produk jadi tapi cap Tunisia. Makanya kenapa orang-orang di Tunisia ini tidak terlalu mengenal produk minyak kelapa sawit Indonesia. Karena apa? Karena produk minyak kelapa sawit Indonesia tidak mereka gunakan secara langsung, tidak dipasarkan secara langsung di pasaran, melainkan hanya untuk diproses menjadi produk-produk jadi lainnya, seperti margarin atau roti. Sementara produk jadi yang sudah masuk sini sejauh ini, yang paling terkenal hanya Indomie. Itu pun mereka baru mulai beberapa tahun lalu, dan sampai saat ini mereka masih mencoba untuk lebih mengembangkan lagi pasarnya di Tunisia. Bisa ke bawah lagi mungkin, Pak. Ini mungkin kalau dari rekomendasi saya tidak akan terlalu membahas banyak, karena rekomendasi dari mereka itu adalah bahwa
produk-produk Indonesia harus lebih banyak mempromosikan diri baik di sosial media maupun di media-media lainnya. Dan itu yang saat ini sedang kita lakukan dengan menginisiasi sebuah ruang pameran virtual lah kita katakan, supaya para pelaku usaha di Indonesia bisa lebih mengenal produk-produk Indonesia, dan dengan begitu kita harapkan terjadi sebuah ketika ada ketertarikan, insya Allah akan ada sebuah komunikasi untuk melanjutkan bisnis dengan pelaku-pelaku usaha di Indonesia. Dan ya kami berharap usaha ini akan semakin berkembang ke depannya dan bisa menjadi sebuah pintu masuk hubungan perdagangan bilateral yang lebih baik antara Indonesia dan Tunisia. Mungkin kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan, Pak Titan dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Halo. Halo, cek. Halo, cek. Suara saya terdengar? Terdengar ya? Berarti dari sana ya? Oke, Bapak Ibu, mungkin ada sedikit kendala teknis dari pihak KBRI Tunis. Kami tidak bisa mendengar suaranya ya. Halo Pak. Halo Pak Baskoro. Halo Pak Baskoro. Sedang mau disambung lagi. Ya, mungkin agak terputus ya. Jadi buat Bapak Ibu semua ini menarik ya. Tadi awalnya jujur aja saya agak sedikit down, agak sedikit wah ternyata berat juga masuk ke pasar Tunisia ya tantangannya. Tapi di akhir-akhir setelah kita tahu ada market intelligence bahwa ternyata malah produk-produk Indonesia juga sangat berpeluang untuk masuk ke pasar Tunisia gitu. Dan ini jadi tantangan di mana kita punya beberapa pesaing, yaitu negara-negara tetangga kita, dan tadi agak sedikit kaget juga ya bahwa Indonesia masih belum cukup dikenal, namun ternyata pada saat kesini-sini malah lebih bagus ya, akhirnya kita bisa dapat kepercayaan untuk produk-produk Indonesia di orang-orang Tunisia gitu. Nah, mungkin sambil menunggu koneksi kembali dari pihak KBRI, karena ini sepertinya nge-hang, share screen-nya juga belum di-close ya. Oke, kami sambil tunggu. Jadi tadi ini buat Bapak Ibu nanti materi akan diberikan. Ini sebagai bahan riset ya. Karena ini penting banget dan kita bersyukur bisa ikut Zoom kali ini karena sudah dilakukan market intelligence ya oleh pihak ketiga atau pihak lain yang bisa memberikan gambaran secara langsung terhadap peluang-peluang produk apa saja sih yang bisa masuk. Dan tadi saya sudah catat di antaranya tadi buah-buah tropis ya, kemudian ada kosmetik, kemudian juga ada baju pakaian, itu sudah pasti mereka sangat-sangat interest dan mereka juga sudah impor dari Indonesia gitu. Nah ini mudah-mudahan nanti akan jadi semangat buat para teman-teman pelaku bisnis di sini. Halo Pak. Halo Pak Baskoro. Ya Pak, apa suara saya bisa terdengar Pak? Oh sudah Pak, cuman kameranya tidak on ya mungkin Pak. Ya ini masih pakai Okay. menggunakan laptop yang satunya Pak. Oh ya, mungkin share screen yang satunya bisa di close.
Mungkin yang satunya sambil menunggu yang satunya nyala lagi bisa komunikasi melalui sini, Pak. Baik. Jadi gini Pak Baskoro ya. Jadi tadi saya sudah ulas bahwa awalnya jujur aja ini tantangannya luar biasa gitu ya. Tapi ternyata setelah ada informasi market intelligence malah ini jadi peluang. Mungkin hanya saja memang tadi ini dibutuhkan juga atensi dari pemerintah terutama untuk masalah itu ya perjanjian agreement itu karena memang ketika pajak-pajaknya direduksi mungkin ya peluang kesempatan untuk ekspor ke negara Tunisia bisa lebih bagus lagi gitu Pak ya. Halo Pak. Iya Pak. Oke, baik. baik. Jadi memang seperti itu Pak. Jadi sejujurnya sejak pertama kali kami mendapatkan undangan dari sekolah ekspor juga salah satu hal yang menjadi keraguan kami adalah karena memang hambatan-hambatannya memang sampai saat ini masih luar biasa Pak. Gitu. Dan tapi yang mendorong kami untuk berbagi mungkin walaupun saat ini hambatannya masih luar biasa, yang jelas mudah-mudahan ini bisa gambaran-gambaran mengenai Tunisia ini bisa menjadi masukan bagi Bapak dan Ibu-Ibu semuanya yang sedang mencoba untuk mengekspor barang-barangnya nggak cuma ke Tunisia, tapi juga ke kawasan-kawasan Afrika Utara. Karena kami bisa katakan Pak bahwa negara-negara Afrika Utara dari Tunisia ke arah barat itu kurang lebih hambatan yang dihadapi itu kurang lebih sama Pak sebenarnya Pak. Jadi Tunisia, Aljazair dan Maroko itu kurang lebih hambatannya masih sama. Mungkin kalau bisa kami katakan kesempatan yang lebih besar itu mungkin lebih terbuka ke pasar Libya ataupun ke pasar Mesir Pak. Jadi mungkin itu perbedaannya antara Tunisia dengan Mesir. Jadi walaupun sama-sama ada di negara ada di kawasan Afrika Utara, tapi memang tipe pelaku ekonomi di Tunisia dan Mesir itu masih jauh berbeda Pak. Jadi kalau di Mesir dan di Libya itu mereka masih cenderung banyak membiarkan impor dari luar negeri karena mereka sudah menyadari bahwa banyak barang-barang impor yang tidak bisa produksi sendiri atau mereka harus mengkonsumsi dari negara-negara lain. Sementara kalau untuk Tunisia sendiri hingga saat ini mereka masih belum ada pikiran seperti itu Pak. Jadi makanya kenapa mereka masih cenderung untuk menutup sisi perekonomian mereka. Cuma ya salah satu alasannya sebenarnya kalau dari hasil market intelligence itu adalah karena mereka masih belum terlalu mengenal produk-produk dari luar negeri aja Pak. Makanya itu yang saat ini sedang kita galakan juga selain juga usaha melalui negosiasi preferensial trade agreement. Kira-kira seperti itu Pak. Baik. Nah ini menarik. Tadi saya sempat cek Pak, dan Tunisia ini kan familiar dengan Facebook kurang lebih sama dengan orang Indonesia. Nah hanya saja tadi saya cek itu bukan grup Pak, tapi fanpage ya, inaeco.tunisia, betul Pak? Betul Pak, itu Facebook group Pak. Bukan Pak, di sini fanpage Pak. Atau mungkin saya salah ini Pak. Nah mungkin gitu. Ya, halo Pak. Nanti kita coba cek lagi. Sepertinya sih kalau yang kemarin kita bikin itu Facebook group Pak. Oh, kalau yang saya temukan mungkin barangkali kami salah ya. Ini saya akan share di grup. Ini inaeco itu adalah berupa, ini udah saya share di grup, mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, nanti dari pihak KBRI Tunisia mungkin barangkali bisa share yang mana yang memang betul. Kemudian yang kedua, baik, Pak. Nanti coba kami cek lagi Pak.
Baik, baik, terima kasih Pak. Kemudian yang kedua Pak, sebelum lupa, mungkin materi ada yang bisa di-share Pak, mungkin di file. Sudah masuk Pak di chat Pak? Sudah? Oke, baik. Nanti akan di pihak admin dan juga buat teman-teman silakan jika ingin untuk intelijen terutama karena ini sebagai bahan riset. Kemudian ini karena mengingat waktu juga ini sudah hampir 2 jam ya lebih. Kita mungkin hanya berikan kesempatan untuk teman-teman. Jadi di sini Pak yang hadir saat ini adalah member dari Sekolah Ekspor dan juga para pelaku UKM yang di mana kami berinteraksi dengan grup-grup tersebut gitu. Nah, buat para pelaku usaha mungkin ini menjadi sebuah tantangan bila mana ingin masuk ke pasar Tunis, tapi tidak ada salahnya untuk dicoba dan ini kami hanya memberikan 2 kesempatan saja karena waktunya tidak banyak ya. Saya berikan untuk Ibu Laura Irawati dulu. Silakan Ibu Laura boleh langsung menyampaikan. Silakan Bu, di-unmute dulu Bu. Sudah Pak? Ya sudah Bu. Oke. Siap Pak, karena yang bebas teks hanya kelapa sawit, ini saya tertarik kelapa sawit nih Pak. Boleh langsung ke teknis aja Pak, kira-kira untuk kelapa sawit ini spesifikasinya apa saja ya? Bisa di-share kah? Sehingga kebetulan kami dari Banten Pak. Kami dari Banten, dari Kadin Banten. Bisa di-share nggak ke kami Pak? Kira-kira kalau untuk ekspor kelapa sawit, kriterianya apa saja gitu Pak? Mungkin Pak Tita juga sebagai eksportir juga ya Pak tadi untuk kelapa sawit ya Pak. Ya mungkin dari Banten nanti bisa juga memasukkan ke sana, itu kan menjadi sebuah potensi. Karena yang untuk yang lainnya teksnya masih 30% dan 19% itu tinggi sekali, nanti harganya jadi tidak kompetitif kalau kami kirim produk-produk UMKM yang ada di Banten ke sana. Dan saya lihat memang di sini kelapa sawit yang masih sangat memungkinkan untuk bisa kami mencoba untuk masuk ke pasar di sana Pak. Itu saja sih Pak pertanyaannya Pak, lebih ke teknis kira-kira kalau kelapa sawit seperti apa kriteria dan persyaratannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. CPO ya Bu ya, bukan. Ya, CPO betul Pak. Mungkin silakan Pak Baskoro mau langsung menanggapi. Baik Pak. Nah ini Pak, kebetulan untuk untuk kelapa sawit seperti yang tadi saya sudah sebutkan juga ya. Jadi yang bebas pajak di sini adalah kelapa sawit yang CPO, artinya yang masih mentah, bukan yang sudah dalam kemasan. Karena ini yang dalam kemasan ini juga sebenarnya masih kami negosiasikan juga Pak BDE. Nah, tapi sepertinya untuk poin ini masih sangat alot sekali, sehingga indikasinya adalah kami tidak akan terlalu ngoyo untuk ya kelapa sawit dalam kemasan ini, karena sampai saat ini juga sebenarnya kelapa sawit dalam kemasan ini hampir tidak pernah ada yang diekspor ke Tunisia. Makanya mungkin kami lepas dulu untuk yang kelapa sawit ini. Tapi untuk yang CPO ini memang kami sangat membuka sekali Pak kalau misalnya ada yang mau mengekspor langsung ke Tunisia. Kami sudah melakukan pendekatan ke 4 importir kelapa sawit besar Pak yang ada di Tunisia ini, Bapak dan Ibu. Jadi ada 4 importir kelapa sawit besar di Tunisia ini, dan setelah kami berbicara sama mereka, ini sangat disayangkan sekali Pak. Rupanya kelapa sawit CPO yang masuk ke sini ini mereka tidak membeli langsung dari pihak Indonesia, tapi mereka membeli dari pihak ketiga, dari trading company di Singapura. Dari beberapa dari mereka itu sempat menyebutkan bahwa mereka itu belinya dari Wilmar, Pak. Jadi konsekuensinya terhadap produk Indonesia adalah yang menentukan itu adalah Wilmar, Pak. Jadi bukan pihak Tunisia yang membeli. Apakah mereka mau membeli dari Indonesia atau dari Tunisia, gitu. Dan apabila nanti ke depannya ada usaha-usaha untuk bertemu langsung antara eksportir Indonesia dengan importir Indonesia, tentunya kami akan sangat
sangat menyambut baik sekali. Karena kalau dari segi teknis mungkin kami masih belum terlalu mengerti ya. Jadi mungkin alangkah baiknya apabila nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian berkenan atau tertarik untuk melakukan pertemuan dengan importer yang ada di sini, mungkin bisa kami coba hubungkan langsung dengan importer-importer yang ada di sini, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin mereka yang akan lebih mengerti bagaimana teknisnya dan apa saja yang dibutuhkan. Mungkin seperti itu yang bisa kami bantu, Bu Laura dan Pak Titan. Baik, terima kasih Pak Baskoro. Kebetulan di salah satu member kami di Sekolah Ekspor ada eksportir CPO yang juga sedang ekspor inisiasi, sedang negosiasi dengan pihak salah satu buyer dari Eropa. Dan kalau untuk Eropa sendiri, CPO-nya sudah bisa diekspor dalam kemasan berupa jerigen, Pak ya. Jadi beda ya tadi dengan Tunisia. Jadi CPO ini memang ini bukan produk UKM ya, jadi ini produk minyak kelapa sawit yang memang tadi ya masih berupa curah ya Pak ya, jadi belum bisa iya. Yang kalau untuk masuk ke Tunis ini gitu. Dan untuk CPO ini biasanya banyak di wilayah Sumatera terutama ya, jadi dan tadi pun Wilmart dia kalau nggak salah punya koneksi di Indonesia juga Pak, di daerah Riau mereka. Iya. Ada perkebunan. Cuma kalau importer di sini mereka banyak berhubungannya sama shipping company ya Pak, bukan ya, sama betul. Ya. Bukan sama Wilmart Indonesianya. Ya betul, mudah-mudahan nanti kami bisa coba bantu tindak lanjuti jika memang ada peluang langsung bertemu dengan importir Tunisia Pak, nanti dari member Sekolah Ekspor yang juga eksportir CPO mungkin nanti bisa untuk coba melakukan inisiasi ya ke penawaran produk. Mungkin begitu ya Pak Baskoro. Ya, Pak, baik, terima kasih. Menyambut baik Pak kalau ada inisiatif seperti itu Pak. Baik. Oke, untuk yang kedua ini karena memang tidak bisa banyak karena waktunya. Oke, saya kasih kesempatan kepada Saudara Dita ya, mungkin tadi sudah raise hand tapi sempat ngilang. Silakan Saudari Dita. Iya, baik Bapak Titan. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Ini saya mau bertanya dengan pihak kedutaan. Tadi kan ada disebutkan tentang buah ya, buah eksotik, bahwa mereka menginginkan adanya buah eksotik seperti pisang, kiwi, alpukat, pineapple, mango, dan dragon fruit. Nah, kebetulan saya di Jogja itu memiliki hampir 5.000 petani yang terbagi dua, untuk coconut sugar juga untuk buah-buahan. Sekiranya saya bisa untuk mensuplai itu semua, kira-kira prosedurnya bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan saya ada relasi di kota Hamamlif, di mana itu sekitar 15 km ya Bapak ya, dari kota Tunis ya. Iya, kurang lebih Bu. Iya, apakah misal relasi saya ke KBRI gitu untuk membantu saya dalam memasukkan produk buah ini, apakah bisa dibantu oleh pihak kedutaan juga? Begitu Bapak. Terima kasih sekali informasinya Bu Dita. Jujur aja untuk saat ini kalau dari saya sendiri sih terkait dengan prosedurnya itu kami masih belum terlalu menguasai, jadi takutnya kalau saya jawab sendiri juga salah. Tapi saat ini tahun ini kita juga rencananya mau melakukan studi Bu terkait dengan prosedur-prosedur untuk memasukkan barang ke sini, karena salah satunya terkait ini juga Bu, salah satunya terkait yang sudah saya sebutkan tadi itu sistem administrasi buruk, sistem administrasinya di sini juga buruk, jadi jujur aja sangat sulit untuk mencari informasi yang valid mengenai cara untuk melakukan impor di sini atau cara untuk mengekspor barang dari Indonesia ke Tunisia. Jadi tahun ini kita sedang bekerja sama dengan salah satu profesor di sini. Kita minta beliau untuk dibuatkan suatu ringkasan lah, dibuatkan suatu ringkasan yang valid mengenai prosedur untuk
melakukan perdagangan internasional dengan Tunisia, dan nanti kalau sudah ada hasilnya pasti akan kami share ke Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin nanti Pak Titan bisa diingatkan ke saya, Pak, untuk men-share hasil studi ini. Dan untuk rekan di Hammam Live tadi, Bu, kalau misalnya beliau memang ingin berkunjung ke KBRI untuk membicarakan lebih lanjut mengenai prosedur ini, kami sangat terbuka sekali, Bu. Bahkan saya pribadi sih sebenarnya mengharapkan kalau misalnya bisa bertemu langsung dengan aktor-aktor yang bisa membantu di sini, Bu. Jadi silakan aja, Bu, kalau memang beliau nanti bisa main ke Tunis, karena menurut saya sih nggak terlalu jauh, itu mungkin hanya nggak nyampe 1 jam ya. Nggak nyampe 1 jam bisa main ke Tunis dan ke KBRI, nanti bisa bertemu langsung dengan saya, Bu. Mungkin kalau mau di share nomornya nanti silakan bisa di share nomor saya, Pak Titan atau Pak Roni, Pak. Boleh Pak. Nomornya berapa? Nanti kita share, Pak. Atau juga mungkin ya boleh Pak, silakan Pak. Mau langsung Bapak atau yang sama di ini aja, Pak, yang seperti yang saya sampaikan di surat kemarin aja, Pak. Oh, baik. Nanti kami share, Pak. Oke. Jadi Bu Dita ya, silakan buat koleganya yang ada di Hammam Live itu bisa datang ke temu Pak Baskoro, fungsi ekonomi di KJRI di Tunisia ya. Dan ini sekali lagi mohon maaf karena waktu sudah hampir 2 jam. Jadi kami hanya memberikan kesempatan untuk 2 penanya, untuk materi tadi sudah di-share. Dan buat teman-teman untuk agenda selanjutnya dari Sekolah Ekspor, kami besok insya Allah juga akan ada temu Zoom minar sama seperti ini dengan Kedutaan RI di Peru dan Bolivia. Jadi besok buat Bapak Ibu juga barangkali ingin tahu tentang peluang apa yang ada di Peru dan Bolivia, itu bisa join, nanti akan diinformasikan oleh admin kami. Dan juga di akhir bulan kami akan ke Surabaya, nanti Sekolah Ekspor di sana akan juga memberikan kelas workshop di kota Surabaya. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu hubungi di nomor ini untuk informasi lebih lanjut. Dan untuk yang Bapak Ibu ingin besok juga tentang peluang ekspor di Peru dan Bolivia, boleh bisa join di grupnya ya. Jadi nanti akan kami share juga di grupnya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa cek di kolom chat. Dan mungkin sebelum ditutup ada dari rekan saya Pak Roni, ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita close? Terima kasih kepada Pak Baskoro yang sudah dan pihak KBRI Indonesia yang sudah bergabung bersama kami men-share informasi-informasi yang sangat menarik bagi UKM-UKM kita Indonesia khususnya. Mudah-mudahan menjadi semangat bagi teman-teman UKM sekalian untuk mencari pasar-pasar baru ya selain pasar-pasar tradisional. Dan kepada Pak Baskoro dan rekan-rekan, mungkin nanti ke depannya kita bisa bertemu lagi untuk lebih mengerucut lagi, mungkin ada tindak lanjut untuk bertemu dengan importer sana, semacam bisnis matching lah mungkin ya. Nanti kita nantikan lagi Pak program-program dari KBRI Indonesia selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada pihak KBRI Indonesia dan rekan-rekan UKM yang telah hadir di pertemuan kali ini. Tetap semangat, salam ekspor. Baik, ya terima kasih buat Pak Roni, rekan saya, beliau salah satu eksportir furniture yang sudah ekspor ke lebih dari 20 negara. Nah, mungkin Pak Roni sempat ekspor ke Tunis nggak Pak, furniture? Nah, kebetulan untuk Tunisia belum, makanya saya sangat senang sekali ada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa ada peluang ya.
Mudah-mudahan. Oke. Baik, dari Pak Baskoro ada yang mau disampaikan lagi belum, Pak? Atau sudah cukup, Pak? Mungkin kami mau mengucapkan terima kasih Pak, sekali lagi Pak, kami sangat mengapresiasi diadakannya acara seperti ini, karena sebenarnya ini yang belajar bukan cuma Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu semuanya, justru kami berharap kami bisa belajar juga dari Bapak dan Ibu semuanya, dan kalau misalnya dari Bapak dan Ibu semuanya ada masukan untuk khususnya untuk KBRI Tunis, kami sangat terbuka sekali, kami sangat mengharapkan sekali. Seperti mungkin tadi Pak yang mengenai bentuk Facebook kami, kalau misalnya mungkin ada yang kira-kira mungkin Bapak dan Ibu ada yang lebih punya pengalaman, lebih punya masukan, ada yang kira-kira apa yang perlu diperbaiki, kami sangat terbuka sekali, dan kami tentunya sangat berterima kasih atas masukan-masukan tersebut. Baik, Pak Baskoro, nanti insya Allah saya bantu. Saya ada 10.000 member, Pak. Nanti bisa diarahkan untuk join di grup, Pak. Nanti kita buat grupnya khusus untuk showcase produk-produk Indonesia yang bisa dilihat oleh para pengusaha atau importir dari Tunis ya, Pak. Siap. Ya, nanti ada dari 10.000 itu nanti insya Allah banyak sekali yang bisa kita arahkan ke grup yang nanti kita akan buat bersama. Mungkin gitu ya Pak Baskoro. Baik, terima kasih Pak Baskoro sekali lagi dan juga tim dari KJRI Tunisia atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin belum bisa terakomodir pertanyaan ataupun juga masukannya dikarenakan waktu ya ini sudah 2 jam dan kami sekali lagi terima kasih buat para member sekolahaekspor.com, untuk para UKM juga yang sudah hadir di acara Zoom Minar kali ini bersama KBRI Tunisia. Dan jangan lupa besok kita akan adakan lagi Zoom Minar bersama KBRI Bolivia dan Peru. Serta di akhir bulan kami akan ke Surabaya. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan UKM sana dan kita juga ingin supaya UKM di Surabaya juga bisa untuk go ekspor, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk nomor informasi sudah dikirim di kolom chat. Namun demikian apabila nanti masih yang belum tercatat, nanti akan kami share ulang di grup WhatsApp yang tadi. Oke. Semuanya selamat sore dan mungkin selamat siang ya untuk Pak Baskoro. Di sana sudah siang sekarang Pak? Ya Pak, udah hampir jam 11 Pak. Ya udah siang. Baik, mungkin karena Bapak juga mau ada agenda kegiatan kerja lainnya, saya juga mohon maaf sudah mengganggu dan terima kasih. Dan buat Bapak Ibu semuanya kita cukupkan sekian dan alhamdulillahirabbil alamin kita bisa selesai di Zoom Minar KBRI Tunisia sore kali ini. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata dari kami penyelenggara dan tidak mungkin ada gangguan teknis tadi. Mohon maaf ya. Semoga besok kita bisa bertemu lagi dan tetap semangat untuk UKM Indonesia. Salam ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.